Tanggapi kasus Habib Rizik, Refli Harun, masa pelanggaran prokes diberikan pidana. Ahli Hukum Tata Negara dan pengamat politik nasional Refli Harun memberikan pandangannya terhadap kasus Habib Rizik Syihab dan organisasi terlarang FPI. Bersama Abdul Qoir Ramadan, Refli Harun memperbincangkan kasus yang menjerat Habib Rizik dan organisasi yang pernah dipimpinnya FPI. Dilansir dari pikiran rakyat tasikmalaya.com dari kanal YouTube Refli Harun pada Selasa 25 Mei 2021, menurut mereka berdua, hukum dan kekuasaan adalah dua hal yang berdampingan. Hukum jelas membutuhkan kekuasaan, namun kekuasaan yang tanpa hukum jelas adalah suatu kezaliman, kata Abdul Qoir Ramadan, rekan perbincangan Refli Harun. Selanjutnya, Refli Harun menampilkan slide PowerPoint yang menunjukkan pasal 10 huruf P Junto, pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pidana tambahan, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim, kata Refli Harun membacakan. Selanjutnya, Refli Harun membacakan pasal 35 ayat 1 KUHP. Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam aturan umum lainnya ialah hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, ucap Refli Harun. Selanjutnya untuk penuntut umum, kalau sudah ditanya jangan ditanya lagi ya, biar nggak bertele-tele, nggak selesai-selesai nanti, ujar Ketwanto Hakim Ketua di ruang sidang. Jaksa penuntut umum kemudian malah mengaku enggan bertanya kepada 4 ahli yang dihadirkan oleh kubu MRS karena dianggap tak berkompeten. Salah satunya ya Refli Harun yang profesor itu. Majelis hakim yang terhormat, ada beberapa ahli yang kami kesampingkan. Pertama, ahli Refli Harun, ahli tata negara, yang bersangkutan menyatakan ahli di bidang konstitusi. Sehingga mengenai perkara ini adalah hukum pidana terapan sehingga kami menyampingkan keterangan ahli, kata jaksa. Hahaha. Sepertinya benar juga, Refli memang salah tempat. Dia punya kapasitas sebagai apa? Malah mengurusi hal yang lain bukan bidangnya. Baik, jadi ahli Refli Harun saudara tolak. Karena Anda anggap tidak kompeten begitu ya, karena tidak sesuai bidangnya, tanya Hatwanto. Iya majelis, jawab jaksa. Mungkin seperti biasa, wajah Refli Harun akan datar-datar saja. Tapi saya tidak bisa menjamin betapa malunya seorang profesor yang menganggap mengerti semua bidang ilmu di negara ini justru tidak dianggap sama sekali dalam sidang tersebut. Bisa jadi, Refli merasa sangat berat untuk meninggalkan tempat duduknya pada saat itu. Padahal dia tahu, dia justru sedang salah tempat duduk. Sebagaimana yang dijelaskan oleh jaksa penuntut umum, berat sampai cengok. Cengok tapi malu juga. Dia seharusnya tidak duduk di kursi ahli itu. Jauh lebih baik dia duduk depan podcastnya, membuat konten-konten dalam channel TV-nya, seperti apa yang dia kerjakan belakangan ini. Karena di kursi channelnya itu, tidak ada yang tidak menganggap dia. Dia harus didengarkan, walau ngobrol yang nyambung atau tidak sama sekali. Sehingga tidak ada yang bisa menunjuk hidungnya dan bilang, kehadiran Anda tidak nyambung di persidangan ini. Saya jadi teringat bagaimana seorang presiden ILC Karni Ilyas selalu memberikan panggung emas kepada Refli, meminta pendapatnya, bahkan solusi dari dia, atas masalah apapun yang sedang dibicarakan dalam acara talk show-nya. Mau apapun temanya, mau apapun pembahasannya, Refli Harun akan selalu menjadi salah satu narasumber yang sulit untuk tidak ditanyai pendapatnya. Mulai dari permasalahan persiapan panitia pemilu, bahkan sampai persiapan lahiran anak kucing Prabowo, semua akan ditanyakan kepada Refli Harun, yang selaras juga. Semua pertanyaan pun dia merasa punya jawabannya. Setiap persoalan dia yakin dia yang paling tahu solusinya, yang seringkali malah memang jauh dari kapasitasnya. Yang mengaku sebagai ahli tata negara. Tapi selama ini tidak ada penonton yang protes kepada Karni. Karena Karni yang punya acara dan Refli yang punya panggung. Kalaupun ada yang protes melalui akun sosial media, paling juga dibalas oleh Karni dengan slogan, "Pemirda, kita rehat sejenak." Setelah rehat, dia lalu kembali menanyakan Refli. Untung saja ada jaksa penuntut umum yang kemudian membuka mata publik bahwa tidak semua hal harus dipahami oleh orang yang sama. Kalau benar dia mengaku ahli tata negara, tanyakan kepadanya tentang seluk-beluk menata sebuah negara. Jangan tanyakan bagaimana cara merancukan dakwaan kejahatan pandemi menjadi pahlawan kesiangan. Itu namanya salah tempat.
Bahas tangisan Rizik dan skandal chat mesum HRS, Ade Armando, dia melarikan diri, bukan diasingkan. Akademisi Universitas Indonesia Ade Armando kembali menyoroti skandal chat mesum yang sempat melibatkan Habib Rizik Syihab atau HRS. Hal itu ia bahas saat menanggapi pledoi atau nota pembelaan Habib Rizik pada kasus kerumunan Petamburan dan juga Megamendung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sebelumnya, Habib Rizik mengungkapkan alasannya sempat bertolak ke Arab Saudi usai hebohnya skandal chat mesum tersebut. Habib Rizik mengatakan bahwa dirinya ingin menghindari konflik dan pertumpahan darah yang terjadi akibat, menurutnya, para penguasa dan oligarki mengkriminalisasi dirinya. Karena itulah, saya dan keluarga memilih jalan untuk sementara waktu hijrah ke kota suci Mekah demi menghindarkan konflik horizontal yang bisa mengantarkan kepada kerusuhan dan pertumpahan darah, ujar Habib Rizik dikutip dari terkini.id dari Kumparan. Sehingga kami bisa pulang dan berdakwah seperti semula, lanjutnya. Menanggapi pernyataan Habib Rizik tersebut, Ade Armando mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Habib Rizik, yakni bertolak ke Mekah, tetap merupakan sebuah pelarian. Melalui video yang diunggah di kanal YouTube Cokro TV, Ade Armando membantah perkataan Habib Rizik. Dia bukan diasingkan, tapi melarikan diri. Waktu itu, dia harusnya hadir menjadi saksi dalam skandal chat dan beberapa kasus hukum lainnya. Tuturnya dikutip dari Genpi, Senin 24 Mei 2021. Ade kemudian kembali mengingatkan bahwa Rizik sewaktu itu pernah menjadi buronan. Polisi Indonesia sampai sempat memasukkan Rizik dalam daftar buronan. Lalu, polisi juga sempat mengeluarkan surat pemberhentian kasus chat. Namun, Rizik tak kunjung kembali. Lanjutnya, seperti yang diketahui, Habib Rizik dikabarkan sempat tersandung skandal chat mesum tersebut pada tahun 2017. Skandal itu berawal dari sebuah laman situs yang menampilkan gambar tanggapan layar percakapan berkonteks seks lewat aplikasi pesan WhatsApp yang disebut-sebut antara Rizik Syihab dan juga Firza Husein. Mulai saat itulah saya dan kawan-kawan menjadi target kriminalisasi. Sehingga sepanjang tahun 2017, aneka ragam rekayasa kasus dialamatkan kepada kami. Bahkan, kami menjadi target operasi intelijen hitam berskala besar, bebernya. Ade Armando merespon hal ini dengan menilai bahwasanya Habib Rizik telah mendramatisir kasus tersebut. Dalam video yang diunggah kanal YouTube Cokro TV, Ade juga mengkritik Habib Rizik yang mengenakan atribut Palestina dalam ruang sidang. Dia marah, lalu menangis karena merasa sebagai korban konspirasi oligarki politik. Di pengadilan kemarin, dia bahkan menggunakan syal Palestina. Ujarnya dikutip dari Genpi, Senin 24 Mei 2021. Ade Armando berpendapat bahwa dengan menangisnya Habib Rizik seolah-olah korban penguasa merupakan hal yang sangat drama. Namun, drama terepik adalah ketika Rizik menangis sembari bercerita bahwa dia sedang disalimi pemerintah. Ujarnya, menurutnya, pengadilan itu adalah peristiwa politik, bukan kasus hukum. Katanya, hukum hanya alat justifikasi untuk memenuhi dendam politik. Pungkasnya. Dalam video tersebut juga, Ade mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Habib Rizik Syihab dalam sidang tersebut hanyalah narasi yang dibuat-buat saja. Pada kesempatan yang sama juga, Habib Rizik dalam pledoinya meminta agar dirinya